Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan evaluasi desain antarmuka atau user interface untuk memenuhi kebutuhan nilai UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Aulia Aryan Syahidi SPD MKOM yang beranggotakan M. Aulia Muzakir, M. Iqbal Rizky Sani, dan Muhammad Ramadhani. Selanjutnya, pada jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Aulia Muzakir. Artikel jurnal yang pertama. Artikel jurnal yang pertama dengan judul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the Topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design. Next. Deskripsi jurnal. Yang pertama judul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the Topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design. Yang kedua ada penulis, yang pertama Subandi, yang kedua Joni Riyadi, yang ketiga Aulia Aryan Syahidi, dan yang keempat Amran Muhammad. Yang ketiga adalah nama jurnal, yaitu The Third International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering, ECVE. Yang keempat ada tahun 2020. Next. Tujuan penelitian. Jurnal dengan judul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the Topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design, mengangkat masalah tentang beberapa siswa SMK di wilayah Kota Banjarmasin cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan mengenali perangkat jaringan komputer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi berbasis AR dengan banyak interaksi bernama AR Conde untuk memaksimalkan konten pembelajaran perangkat jaringan komputer. Sebanyak 30 siswa dari salah satu SMK di Banjarmasin dilibatkan dalam mengevaluasi keefektifan hasil belajar setelah menggunakan aplikasi, mengevaluasi user interface UI dan user experience UX untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Next. Di sini ada metode evaluasi UI. Evaluasi UI aplikasi AR Conde menggunakan instrumen berupa kuesioner for use interaction satisfaction quiz yang diadaptasi dari Zhevchin DKK 1988. End user mengisi kuesioner sesuai dengan persepsi dan kondisi saat melihat dan menggunakan aplikasi. Pengisian skor kuesioner menggunakan skala Likert positif dengan rentang 0 hingga 9. Di sini ada pun alat-alat user interface aplikasi AR Conde. Yang pertama router simulation on AR Conde. Yang kedua network cable simulation AR Conde, yaitu kabel cross. Topologi simulation on AR Conde dengan menggunakan topologi star. Pada kali ini ada hasil evaluasi desain antarmuka. Tabel yang pertama ini ada pertanyaan, tarik, perspicity, efisien, dependability, stimulasi, kebaruan, dengan total 180 dan rata-rata 6,93 dan presentasi UX 98,94%. Dan tabel yang kedua ada pertanyaan umum, seberapa puaskah Anda dengan hal-hal berikut? Apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut? Seberapa sulit berikut ini? Dan pada skala 0 hingga 9,
0 adalah yang terendah dan 9 adalah yang tertinggi. Beri peringkat berikut ini. Dengan total 249 dan rata-rata 8,88 persentase UI 98,70%. Next. Kemudian selanjutnya ada analisa usability website. Stikom PGRI Banyuwangi menggunakan metode heuristic evaluation. Yang pertama, pendahuluan. Kecepatan dalam hal teknologi juga mampu mempengaruhi media sarana informasi secara online. Salah satunya adalah tentang fungsi dan kenyamanan dalam akses informasi yang berkualitas. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1993, Stikom PGRI Banyuwangi telah beberapa kali mengalami pergantian website. Dari yang pertama hanya menggunakan HTML dan CSS, sampai sekarang sudah menggunakan gabungan JavaScript dan jQuery. Selain itu, sistem yang membantu mahasiswa dalam melakukan manajemen perkuliahan, serta pusat informasi mahasiswa secara detail atau SIM, juga membantu pihak kampus dalam pengelolaan mahasiswa secara digital. Sehingga dengan adanya sistem yang terkoordinasi, ini memberikan dampak yang positif terkait update informasi dan engine dalam hal digital. Mengingat kampus Stikom PGRI Banyuwangi merupakan salah satu kampus IT yang cukup tua di Banyuwangi. Next. Kemudian ada deskripsi jurnal. Yang pertama, judul Analisa Usability Website Stikom PGRI Banyuwangi menggunakan metode heuristic evaluation. Kemudian yang kedua ada penulis, yaitu Arif Hadi Sumitro. Yang ketiga ada nama jurnal, yaitu Jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Yang keempat ada pada tahun 2019. Next. Selanjutnya ada metode evaluasi UI. Metode informal untuk mengkaji kegunaan suatu aplikasi atau software di mana sejumlah evaluator disajikan dengan desain antarmuka dan diminta untuk mengomentarinya. Pendekatan ini diciptakan oleh Nielsen dan Molich pada tahun 1990 dan menjadi cara evaluasi yang cukup populer dan banyak digunakan saat ini. Evaluasi heuristik dilakukan dengan melihat sebuah tampilan antarmuka dan mencoba mengemukakan pendapat tentang apa yang baik dan buruk dari antarmuka tersebut. Hasil dari evaluasi heuristik akan jauh lebih baik jika terdapat beberapa orang yang melakukan evaluasi, dan mereka harus melakukan evaluasi tersebut secara independen atau satu sama lain. Next. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu belum adanya penelitian terkait evaluasi secara usability pada website Stikom. Selanjutnya akan melakukan merumuskan masalah, yaitu seperti apa tingkat usability website Stikom PGRI Banyuwangi. Dilanjutkan dengan menentukan tujuan serta manfaat penelitian. Di sini menjadi terbagi dua, yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan mengetahui seberapa besar tingkat usability website Stikom. Yang kedua, manfaat. Bagi peneliti dapat melakukan analisa terhadap website berdasarkan tingkat usability. Dan bagi pengembang sistem untuk memberikan pandangan lebih baik untuk melakukan pengembangan sistem berdasarkan kontribusi dari mahasiswa. Selanjutnya, menentukan kajian teori. Kajian teori diperoleh dari sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan seminar nasional. Selanjutnya, desain metode penelitian adalah mencakup teknik analisa data, instrumen penelitian, teknik pengambilan data, prosedur penelitian, lokasi sampel, dan waktu. Kemudian ada pengambilan dan analisis data,
yaitu menyebarkan kuesioner dengan variabel sesuai instrumen yang sudah dibuat. Selanjutnya, pembuatan laporan dan selesai. Next. Selanjutnya, hasil penilaian berdasarkan instrumen heuristic evaluation. Penilaian di sini memiliki beberapa presentasi penilaian seperti sangat bagus, bagus, cukup, kurang, dan buruk. Kemudian ada kriteria seperti pada visibility, ada kepastian layanan, ada kejelasan suatu informasi, kesesuaian waktu, konsistensi halaman, kemudian ada match between system and the real world, yaitu terbagi 3 menjadi terminologi, form dan menu, gambar yang komunikatif, penggunaan bahasa, kemudian ada user control dan freedom, ada kemudahan navigasi dan tema pada website, konsistensi and standard, konsistensi pada penulisan, dan konsistensi dalam penggunaan media. Selanjutnya ada recognition rather than recall, yaitu kejelasan simbol, bahasa, dan gambar. Ada prevention error system, yaitu notifikasi saat input informasi, adanya pencegahan pengguna saat terjadi kesalahan. Next. Selanjutnya ada flexibility and efficiency of use, yaitu kemudahan dalam penggunaan. Desain, yaitu desain interaktif, pemilihan warna dan background, pemilihan font, mengelompokkan data, pengaturan objek halaman, posisi navigasi. Ada recovery and system, yaitu notifikasi kesalahan pengguna, dan terakhir help and documentation, berupa bantuan pada kesalahan pesan dan panduan secara online. Next. Kesimpulan dari yang saya jelaskan, yang pertama, pengujian dengan evaluasi heuristik memiliki masalah usability terbesar terletak pada poin flexibility dan efficiency of use. Yang kedua, secara menyeluruh sudah cukup baik, di mana rata-rata masuk skala 2 atau minor usability, di mana permasalahan tingkat rendah atau prioritas perbaikan yang rendah. Yang ketiga, sangat bermanfaat bagi sekolah tinggi ilmu komputer PGRI Banyuwangi dalam mengembangkan kebutuhan desain interface website di kemudian hari berdasarkan poin penting dari hasil instrumen yang sudah dilakukan evaluasi. Oke, selanjutnya evaluasi UI yang kami lakukan atau evaluasi user interface pada website Simpadu Poliban dengan URL https simpadu.poliban.ac.id dengan metode evaluasi, metode heuristik seperti jurnal sebelumnya. Pengisian skor kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang 0 hingga 4. Berikut ini merupakan screenshot dari UI atau user interface web Simpadu Poliban.ac.id. Yang pertama ada halaman login, ada dashboard, kartu hasil studi, dan profile. Selanjutnya ada tabel instrumen evaluasi dan skala pengukuran. Di sini terdapat 5 rentang dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan buruk. Terdapat beberapa variabel, yaitu yang pertama visibility, yang kedua match between system and the real world, yang ketiga user control and freedom, yang ketiga konsistensi and standard, yang keempat recognition rather than recall, yang kelima prevention error system, yang keenam flexibility and efficiency of use, yang ketujuh design, dan yang kedelapan help documentation. Dengan instrumen yang pertama ada kejelasan informasi kesesuaian waktu konsistensi,
Selanjutnya, terminologi menu dan form yang komunikatif. Penggunaan gambar yang komunikatif, pemilihan warna, penggunaan tata bahasa. User control and freedom, ada kemudahan navigasi dan pembatalan sebuah operasi. Di konsistensi dan standar, terdapat konsistensi standar penulisan dan konsistensi data dan proses. Yang selanjutnya ke recognition rather than recall, terdapat dua instrumen, yaitu adanya keterangan pada tombol, adanya pesan kesalahan. Selanjutnya prevention error system, terdapat dua instrumen, yaitu notifikasi input informasi dan pencegahan penggunaan dalam membuat kesalahan. Selanjutnya flexibility and efficiency of use, terdapat satu instrumen, yaitu sistem yang ada mempermudah dan mempercepat pengguna dalam melaksanakan setiap tugas. Selanjutnya pada variabel desain terdapat 4 instrumen, yaitu desain interaktif, pemilihan warna tulisan dan latar belakang, ukuran tulisan, dan pengelompokan informasi. Pada variabel help and documentation terdapat 3 instrumen, yaitu bantuan saat adanya pesan kesalahan, dokumentasi, dan panduan secara online, dengan total nilai 64,4 dan rata-rata 3,0. Pada evaluasi kali ini terdapat 2 orang yang diajukan 21 pertanyaan instrumen dengan skor rata-rata hasil dari evaluasi adalah 3,06 dengan predikat baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.